Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Dian Nirmala dari kelompok 8 akan membawakan presentasi tentang distorsi pasar dalam ekonomi Islam. Nah, pembahasan di sini ada 3, yaitu rekayasa permintaan dan penawaran, tadlis dan takrir, dan manipulasi dalam perdagangan saham. Yang pertama yaitu distorsi pasar, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran dalam ekonomi yang harus terjadi secara sukarela, tanpa adanya paksaan untuk menjaga keadilan dalam transaksi. Nah, Islam menjamin pasar bebas di mana pembeli dan penjual bersaing secara adil tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi gangguan yang disebut distorsi pasar. Distorsi pasar dalam perspektif Islam itu ada 3. Yang pertama rekayasa supply dan demand, yang kedua tadlis, yang ketiga itu takrir. Nah, rekayasa supply dan rekayasa demand itu dibagi menjadi 2, yaitu bai najasi dan ihtikar. Yang pertama itu ada bai najasi. Bai najasi adalah dilarang karena penciptaannya permintaan palsu. Nah, penjual menyuruh seseorang untuk memuji barang dagangannya atau menawar tinggi, dan dengan tujuan menipu calon pembeli lain agar mau membeli dengan harga tinggi pula. Nah, penawaran palsu ini tidak berniat membeli, hanya berpura-pura untuk memanipulasi pasar dan menciptakan permintaan yang tidak adil. Seperti dalam lelang, seorang tersebut ikut lelang hanya untuk menaikkan harga, lalu tanpa berniat untuk memberi barang lelang tersebut, sehingga orang lain menaikkan harganya lagi dan menganggap itu masih harga wajar, seperti itu. Nah, berikut adalah kurva bai najasi. Misalnya permintaan terhadap barang X digambarkan dengan kurva D0. Lalu titik keseimbangan terjadi pada Q sebesar Q0 aksen ini, dan P sebesar P0 aksen. Kemudian pelaku bai najasi, misal penjual barang X sengaja menciptakan permintaan palsu, misalnya itu menyuruh temannya untuk berpura-pura membeli barang X, lalu dengan harga di atas harga P0 ini, sehingga orang-orang tertarik untuk membeli barang tersebut. Nah, misalnya itu menciptakan isu seakan-akan kelangkaan barang X sehingga harga akan naik di atas P0 ini, maka kurvanya itu menjorok ke kanan atas melalui titik ekuilibrium P0 dan PF. Nah, akibatnya terhadap barang X seakan-akan kurva demand palsu bergeser ke arah kanan atas ini, dan D0 menjadi DF. Ini menjadi ini. Peningkatan permintaan ini disebabkan peningkatan harga yang tidak alamiah dari P0 menjadi PF, seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah ihtikar, yaitu sering disamakan dengan monopoli, padahal beda. Dalam Islam, monopoli itu diperbolehkan. Yang dilarang ihtikar yaitu mencari keuntungan berlebih dan dengan mengurangi pasokan dan menaikkan harga atau ransaking. Jadi monopoli itu diperbolehkan, tetapi ransaking itu tidak. Nah, di kurva ini perbedaan kurva individu antara ketika MC sama dengan MR dengan jumlah Q sebesar Qm ini, dan P sebesar PM. Dengan demikian, ia memproduksi lebih sedikit dan menjual pada harga yang lebih tinggi. Profit ini dinikmati dari ini kotak PM A XYZ. Hal ini yang dilarang sebab produsen tersebut sebenarnya dapat berproduksi dengan tingkat output yang lebih tinggi.
Yang selanjutnya yaitu talaki rukban, yaitu transaksi ini dilarang karena dua alasan. Yang pertama adanya rekayasa penawaran yang menghalangi masuknya barang ke pasar, dan yang kedua mencegah penjual dari luar kota mempengaruhi harga pasar yang sebenarnya. Nah, pelanggaran ini itu untuk mencegah ketidakadilan di mana pedagang kota tidak menginformasikan harga yang berlaku. Nah, dengan adanya praktik taraki rukban dan perdagangan kota terhadap di luar kota telah mengakibatkan penurunan jumlah barang X. Ini penurunan jumlah barang X yang ditawarkan PQ ke Q1. Dampak lebih lanjut harga akan meningkat di atas harga keseimbangan, yaitu ini P0 ke P1, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tadlis, di mana Islam melarang semua transaksi yang mengandung unsur penipuan. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan keadilan dalam timbangan dan melarang pembohongan atau menipu pihak lain. Prinsip ini berlandaskan pada anjuran antaradin minkum yang berarti rela sama rela. Yang selanjutnya, tadlis dalam kualitas dan kuantitas. Tadlis dalam kualitas itu termasuk menyembunyikan cacat atau kualitas barang buruk yang tidak sesuai yang disepakati pada awal akad penjualan. Nah, contohnya itu tadlis dalam pasar penjualan komputer bekas. Misal pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi Pentium 3 dalam kondisi 80% baik dengan harga 3 juta. Pada kenyataannya, tidak semua penjual komputer bekas dengan kualitas yang sama. Sebagian penjual menjual komputer dengan kualitas yang baik yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang sama, yaitu 3 juta. Pembeli dapat membedakan mana komputer dengan kualitas rendah dan mana komputer dengan kualitas yang tinggi. Hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi komputer yang dijual. Yang selanjutnya, tadlis dalam kuantitas, yaitu kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju thrift sebanyak 1 kontainer, karena jumlahnya yang banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu persatu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Nah, keseimbangan pasar tercapai saat kurva S aksen ini berpotongan dengan kurva D aksen, di mana harga yang berlaku di pasar adalah P aksen. Ini berpotongan dengan D aksen. Nah, harga pasarnya itu P aksen dan jumlah barang Q-nya barang X adalah Q. Ini. Karena si penjual melakukan tadlis, maka kurva penawaran yang dihadapi oleh individu tersebut berputar berlawanan arah jarum jam S ini ke ini. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tadlis dalam harga. Tadlis dalam harga misalnya menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Nah, dalam fikih disebut goban. Misalnya itu seorang musafir datang ke Jakarta menggunakan kereta api, lalu tiba di Bandung. Ia kemudian naik taksi, namun tidak tahu harga pasaran taksi dari stasiun kereta api ke Jalan Braga Bandung. Nah, katakan pula harga pasar ongkos taksi dari jarak itu 12.000. Nah, sopir taksi menawarkan dengan harga 50.000. Setelah terjadinya tawar-menawar, akhirnya disepakati rela sama rela, yaitu 40.000. Nah, meskipun kedua belah pihak rela sama rela, namun hal ini dilakukan karena kerelaan si musafir bukan kerelaan yang sebenarnya. Ia rela dalam keadaan tertipu. Selanjutnya yaitu tadlis dalam waktu penyerahan. Nah, seperti juga pada tadlis atau penipuan dalam kualitas, kuantitas, dan harga, tadlis dalam waktu penyerahan juga dilarang karena yang termasuk penipuan jenis ini adalah bila si penjual tahu
tahu persis ia tidak akan dapat menyerahkan barang pada besok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada besok hari. Walau konsekuensi tadlis dalam waktu penyerahan tidak berkaitan secara langsung dan harga ataupun jumlah barang yang ditaksirkan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, bisa kita lihat kurva di atas bahwa penawaran barang X adalah S1 kurang dari 1. Nah, penjual mengetahui keadaan ini. Dengan adanya tadlis dalam waktu penyerahan, maka antara permintaan dan penawaran tidak berada pada waktu yang sama, karena pembeli melakukan permintaan pada kurva DX ini SX, terus melakukan penawaran pada kurva DX. Karena titik potong antara penawaran dan permintaan tidak berada pada waktu yang sama, maka tingkat keseimbangan yang terjadi yaitu keseimbangan yang semu. Yang selanjutnya yaitu takrir, yaitu yang berasal dari bahasa Arab yang artinya gharar, yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, takrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa mengetahui yang mencukupi dan mengambil risiko sendiri atas dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Menurut Abi Taimiyah, gharar terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan penjualan. Takrir dalam kualitas dan kuantitas. Contohnya itu takrir dalam kualitas itu seseorang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Penjual sepakat untuk menyerahkan anak sapi tersebut segera setelah anak sapi lahir seharga 1 juta. Dalam hal ini, baik si penjual maupun si pembeli tidak dapat memastikan kondisi anak sapi tersebut bila nanti sudah lahir, entah nanti lahir normal, cacat, atau lahir dalam keadaan mati. Yang selanjutnya, tadlis dalam kuantitas, yaitu contohnya itu sistem ijon. Misalnya petani sepakat untuk menjual hasil panennya atau beras dengan kualitas A kepada tengkulak dengan harga 750.000. Padahal pada saat kesepakatan dilakukan, sawah si petani itu belum dapat dipanen. Dengan demikian, kesepakatan jual beli dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi mengenai berapa kualitas yang dijual. Selanjutnya, takrir dalam harga, yaitu misalnya penjual mengatakan bahwa ia akan menjual 1 unit panci merek ABC seharga 10.000 bila dibayar tunai, atau 50.000 bila dibayar dengan kredit selama 5 bulan. Kemudian si pemilik menjawab setuju. Ketidakpastian muncul karena adanya 2 harga dalam satu akad, di mana harganya itu berlaku 10.000 atau yang 50.000. Katakanlah ada pembeli yang membayar lunas pada bulan ketiga. Nah, berapa harga yang berlaku? Atau ekstremnya 1 hari setelah penyerahan barang, beberapa harga yang berlaku. Selanjutnya, takrir dalam waktu penyerahan. Misalnya Adi kehilangan mobil VW Beetle, kemudian Ida kebetulan sudah lama ingin memiliki mobil FW Beetle seperti yang dimiliki oleh Adi, dan karena itu ia ingin membelinya. Akhirnya Adi dan Ida membuat kesepakatan. Adi menjual mobil FW Beetle-nya yang hilang tersebut kepada Ida senilai 100 juta, sedangkan harga pasarnya itu 300 juta. Mobil akan diserahkan segera setelah ditemukan. Dalam transaksi ini terjadi ketidakpastian menyangkut waktu penyerahan barang, karena barang yang dijual tidak diketahui keberadaannya, entah mobil tersebut ditemukan 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, atau bahkan tidak ditemukan sama sekali. Yang selanjutnya itu manipulasi pasar dalam ekonomi Islam. Nah, apa sih manipulasi pasar itu? Manipulasi pasar adalah tindakan yang sengaja dilakukan individu atau kelompok untuk mempengaruhi harga, permintaan, dan penawaran dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak adil. Nah, manipulasi
manipulasi pasar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama manipulasi informasi, yaitu penyebaran informasi yang menyesatkan atau rumor. Yang kedua manipulasi perdagangan, yaitu suatu keadaan di mana seseorang tidak mungkin untuk sepenuhnya menentukan apakah pembeli saham memiliki informasi yang baik tentang prospek perusahaan atau hanya mencoba memanipulasi harga saham untuk mendapatkan keuntungan. Nah, yang ketiga itu ada manipulasi tindakan. Ini yang ketiga salah ya. Yang benar itu manipulasi tindakan, yaitu di mana perbuatan yang merubah nilai perkiraan atau nilai akrual suatu aset. Aktivitas transaksi yang dilarang Islam itu ada 4. Ini tadlisnya itu ada 2, ini salah ya. Yang pertama itu ada tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan objek. Yang kedua ada ikhtisar, yaitu menimbun barang. Yang ketiga ada sisi atau penjualan hanya menunjukkan keunggulan barang dan menutupi kecacatan barang. Terus yang keempat itu najsi, yaitu tindakan penawaran palsu dengan harga yang lebih tinggi oleh pihak yang bermaksud membeli barang hanya untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat menjualnya. Misalnya itu dilelang oknum, di mana satu oknum yang sebenarnya tidak berniat membeli barang tapi ikut mengajukan tawaran yang tinggi hanya untuk menaikkan harga. Nah, pembeli lain itu mengira bahwa harga itu masih normal, kemudian membayar harga tinggi dari nilai yang sebenarnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.